Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 pagi, dosen Pak Adi Mursalin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya. Soalnya adalah cari materi di Google The Cultural Environment of Global Market dan jelaskan serta video record. Posting link video di grup Facebook, informasi jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UPB, dan di komentar ini. Lingkungan sosial dan budaya pemasaran global. Pemasar internasional harus mengetahui pengaruh budaya dan harus menyiapkan diri untuk menjawab tantangan itu atau mengubahnya. Pemasar internasional memainkan peran penting, bahkan dapat dikatakan menentukan dalam mempengaruhi kecepatan tingkat perubahan di seluruh dunia. Hal ini jelas dalam makanan, tetapi praktis menyangkut semua industri. Industri elektronik telah mengubah pola hiburan, dan pemasar pakaian telah mengubah gaya dan sebagainya. Dalam produk industri, budaya telah mempengaruhi karakteristik dan permintaan produk, tetapi yang lebih penting lagi sebagai pengaruh pada proses pemasaran, terutama dalam cara menjalankan bisnis. Pemasar internasional telah belajar untuk mengandalkan orang yang mengetahui dan memahami adat serta sikap setempat untuk keahlian pemasaran. Hubungan bisnis antara pihak yang mempunyai budaya atau kebangsaan berbeda dapat dipengaruhi oleh tantangan tambahan. Bila salah satu pihak dari budaya konteks tinggi mengambil bagian dalam kesepakatan bisnis, faktor-faktor yang dibahas mungkin akan lebih rumit karena keyakinan berbeda mengenai signifikansi dari kesepakatan bisnis formal dan kewajiban yang mengikat semua pihak. Misalnya, manajer penjualan benar-benar yakin bahwa hanya kontrak yang ditulis dengan baik yang diperlukan agar perusahaannya dapat menerima semua kewajiban yang mengikat. Tetapi manajer penjualan tadi juga tidak dapat memahami belahan dunia. Sesuatu hanya dapat terjadi bila ada hubungan pribadi, karena kadang-kadang hubungan pribadi juga perlu untuk melaksanakan sesuatu dalam lingkungan konteks rendah. Aspek dasar dari budaya. Bagi ahli antropologi dan sosiologi, budaya adalah cara hidup yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya termasuk kesadaran dan ketidaksadaran akan nilai, ide, sikap, dan simbol yang membentuk perilaku manusia dan diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Seperti didefinisikan oleh seorang ahli antropologi organisasi Gerhard Hauptende, budaya adalah tatanan kolektif dari pikiran yang membedakan anggota tersebut dari satu kategori orang dengan orang lainnya. Pandangan ahli antropologi seperti diutarakan oleh Ruth Benedict dalam karya klasiknya berjudul The Chrysanthemum and the Sword, tidak peduli betapa aneh tindakan atau pendapat seseorang, cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak mempunyai hubungan dengan pengalamannya. Di dunia ini, tidak masalah jika tindakan dan opini dirasakan sebagai gagasan yang aneh oleh orang lain. Pemasar global yang berhasil harus memahami pengalaman manusia dari sudut pandang lokal dan menjadi orang dalam melalui proses empati budaya. Budaya konteks tinggi dan rendah. Edward T. Hall menyarankan konsep konteks tinggi dan rendah sebagai salah satu cara untuk memahami orientasi budaya yang berbeda. Dalam budaya konteks rendah, pesan nyata, kata-kata, membawa sebagian besar informasi dalam komunikasi. Dalam budaya konteks tinggi, tidak terlalu banyak informasi berada dalam pasar verbal Jepang.
Saudi Arabia, dan budaya konteks tinggi lainnya, sangat menekankan pada nilai dan posisi atau kedudukan seseorang di masyarakat. Dalam budaya ini, pinjaman dari bank lebih mungkin didasarkan pada siapa Anda daripada analisis formal laporan keuangan. Dalam budaya konteks rendah seperti Amerika Serikat, Swiss, atau Jerman, persetujuan dibuat dengan informasi yang jauh lebih sedikit mengenai karakter, latar belakang, dan nilai-nilai. Keputusan lebih didasarkan pada fakta dan angka dalam permintaan pinjaman, komunikasi, dan negosiasi. Jika bahasa dan budaya berubah, ada tantangan tambahan dalam komunikasi. Misalnya, ya dan tidak dipergunakan dengan cara yang berbeda antara negara Jepang dan negara Barat. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Dalam bahasa Inggris, jawaban ya atau tidak atas sebuah pertanyaan didasarkan pada apakah jawabannya mengiyakan atau menolak. Dalam bahasa Jepang, tidak demikian. Jawabannya atau tidak dapat dipergunakan untuk jawaban yang membenarkan atau menolak pertanyaan tadi. Perilaku sosial. Ada sejumlah perilaku sosial dan sebutan yang mempunyai arti yang berbeda-beda di dalam budaya lain. Sebagai contoh, orang Amerika umumnya menganggap tidak sopan jika makanan di atas piring membubung, membuat keributan ketika sedang makan, dan bersendawa. Namun, sejumlah masyarakat Cina merasa bahwa merupakan hal sopan jika mengambil setiap porsi makanan yang dihidangkan dan menunjukkan kepuasan dengan bersendawa. Perilaku sosial lainnya, jika tidak diketahui, akan merugikan bagi pelancong internasional. Sebagai contoh, di Arab Saudi merupakan penghinaan jika menanyakan kepada pemilik rumah tentang kesehatan suami atau istri. Sosialisasi antar budaya. Memahami suatu budaya berarti memahami kebiasaan, tindakan, dan alasan-alasan di balik perilaku-perilaku yang ada. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, bak mandi dan toilet mungkin berada dalam ruang yang sama. Orang Amerika mengasumsikan bahwa ini adalah norma yang berlaku di dunia. Namun dalam beberapa budaya seperti Jepang menganggap itu higienis. Bahkan budaya lain menganggap duduk di atas toilet duduk itu tidak higienis. Di banyak budaya, pengguna tisu toilet bukanlah norma mereka. 1. Definisi budaya. Terdapat banyak definisi dari budaya. Dalam konteks ini, budaya dalam satu setting bisnis didefinisikan sebagai adalah proses belajar, pembagian, bersifat memaksa, serta sekumpulan simbol yang saling berhubungan dan mempunyai makna serta menyediakan satu set orientasi untuk anggota masyarakat. Budaya dapat didefinisikan oleh perbatasan nasional, terutama ketika negara-negara terisolasi oleh penghalang alami. Budaya berisi cabang kebudayaan yang hanya mempunyai sedikit kesamaan secara umum antara satu budaya dengan budaya yang lain. 2. Elemen dari budaya. Budaya terdiri dari banyak komponen saling berhubungan. Pengetahuan dari satu budaya memerlukan satu pengertian mendalam pada bagian-bagian berbeda. Unsur-unsur dari budaya sebagai berikut. 1. Material life merupakan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang-barang dan layanan. 2. Bahasa. Bahasa mempunyai dua bagian lisan dan bahasa diam. 3. Interaksi sosial. Interaksi sosial di antara orang, keluarga inti memperluas keluarga, kelompok referensi. 4. Estetika. Ide-ide dan persepsi bahwa satu budaya berkaitan dengan kecantikan serta kebaikan. 5. Agama. Sekumpulan kepercayaan atau anggapan komunitas yang berhubungan dengan satu kenyataan yang dibuktikan dengan pengalaman. 6. Pendidikan salah satu dari wahana-wahana pembelajaran utama menyalurkan dari satu generasi kepada berikutnya. 7. Menghargai sistem nilai bentuk norma-norma dan standar orang.
3. Perbandingan antar budaya. Budaya satu negara berbeda satu sama lain, tetapi biasanya berbagai aspek tertentu. Penelitian psikologi sosial saat ini mengungkapkan perbedaan budaya kunci antara East atau Timur dan West atau Barat. Budaya untuk konteks ini adalah bagaimana orang merasa mempunyai kenyataan dan penalaran. Budaya konteks tingkat tinggi merupakan penafsiran dari pesan berstandar pada tingkat ketergantungan pada budaya. Cina, Korea, Jepang. Budaya konteks rendah meletakkan sebagian besar penekanan terhadap kata yang ditulis atau lisan. Individualisme, keinginan orang untuk menyukai dan bertindak sebagai individu daripada anggota kelompok. Sifat kelaki-lakian, pentingnya pria akan nilai melawan wanita. Orientasi jangka panjang, fokus yang melawan jangka pendek, masa depan melawan masa lampau dan orientasi saat ini. 4. Adaptasi pada budaya. Pemasar global perlu untuk menjadi sensitif kepada penyimpangan budaya di mana mempengaruhi pemikiran mereka, perilaku dan pengambilan keputusan. Self-reference creation (SCR) atau kriteria referensi diri sendiri, mengacu pada kecenderungan tak sadar orang untuk memohon pertolongan akan pengalaman dan sistem nilai budaya yang mereka miliki sendiri untuk diterjemahkan pada satu situasi bisnis yang diberikan. 5. Budaya dan bauran pemasaran. Budaya adalah satu tiang kunci dari pasar. Kebijakan produk tertentu lebih banyak mengikat satu budaya dibandingkan produk lain. Makanan, hidangan, dan produk pakaian cenderung untuk sangat terikat pada budaya. Penetapan harga. Menetapkan harga kebijakan-kebijakan dikendalikan oleh 4 CS. Yang pertama, pelanggan, kedua, perusahaan, ketiga, kompetisi, keempat, kolaborator. Distribusi. Variabel budaya mempengaruhi pengambilan kebijakan untuk saluran distribusi. Promosi adalah bauran pemasaran yang paling kelihatan. Budaya akan secara tipikal mempunyai satu pengaruh utama atas strategi komunikasi perusahaan. Tabu dan norma-norma budaya yang lokal juga mempengaruhi gaya periklanan. 6. Budaya organisasi. Budaya organisasi, sebagian besar perusahaan ditandai oleh budaya organisasi atau perusahaan mereka. Sebuah model jenis budaya organisasi mencangkup 4 budaya berikut. Yang pertama, budaya klan, kedua, budaya akoreki, yang ketiga, budaya hierarki, yang keempat, budaya pasar. 7. Manajemen rekening global atau Global Account Management atau GAM. Koordinasi pengelolaan rekening nasabah di seluruh perbatasan nasional yang disebut sebagai manajemen rekening global. Persyaratan pemilik rekening global. 1. Memerlukan satu tempat pertemuan. 2. Menuntun koordinasi sumber daya untuk melayani pelanggan. Ketiga, mendorong keseragaman harga dan syarat perdagangan. Keempat, memiliki produk dan pelayanan standar. Kelima, memerlukan konsistensi tingkat tinggi dalam kualitas pelayanan dan kinerja. Yang terakhir, dukungan di negara-negara di mana perusahaan tidak memiliki keberadaan. B. Mengelola hubungan rekening global. 1. Memperjelas peran tim manajemen rekening global. Kedua, membuat struktur insentif dan realistis. Ketiga, pilihlah manajer rekening global yang benar. Keempat, buat jaringan dukungan yang kuat. Kelima, pastikan bahwa hubungan pelanggan beroperasi di lebih dari satu tingkatan. Yang keenam, manajemen rekening global harus fleksibel dan dinamis. 8. Manajemen hubungan pelanggan global. Lingkungan budaya. Tiap-tiap bangsa mempunyai nilai, adat istiadat, dan tabu sendiri-sendiri. Pengusaha asing jika ingin berhasil harus menanggalkan etnosentrisme mereka dan mencoba memahami kultur dan kebiasaan bisnis di negara tuan rumah, yang seringkali berbeda konsep waktu, ruang, dan tata caranya.
Bagaimana konsumen setempat memikirkan dan menggunakan produk tertentu harus diperhatikan oleh penjual sebelum merencanakan program pemasaran. Berikut ini adalah beberapa contoh yang mengejutkan di pasar konsumen. Kaum pria Prancis rata-rata menggunakan kosmetik dan alat kecantikan hampir 2 kali lebih bahwa daripada istri mereka. Orang Jerman dan Prancis makan spaghetti bungkusan lebih banyak daripada orang Italia. Anak-anak Italia senang makan sepotong coklat yang disisipkan di antara 2 potong roti sebagai cemilan. Kaum wanita di Tanzania tidak mau memberi telur kepada anak-anak mereka karena takut anak-anak itu menjadi botak dan impot. Lingkungan bisnis, norma dan perilaku bisnis juga berlainan dari satu negara ke negara lain. Eksekutif bisnis perlu mengetahui hal ini sebelum melakukan negosiasi di negara lain. Ada beberapa contoh perilaku bisnis yang berbeda dengan bisnis di beberapa negara. Pengusaha Arab biasa melakukan pembicaraan bisnis dengan rekan usahanya dalam jarak yang sangat rapat. Hidung mereka hampir beradu, kadang-kadang mereka menggambit dan menggenggam tangan Anda sebagai tanda persahabatan. Jika rekan usahanya menolak genggaman ini, pengusaha Arab akan merasa tersinggung. Dalam komunikasi tatap muka, eksekutif bisnis Jepang jarang sekali mengatakan tidak kepada rekan Amerikanya. Pengusaha Amerika sering bingung dan tidak mengetahui persis apa sebenarnya sikap pengusaha Jepang ini. Orang Amerika sering langsung ke pokok pembicaraan. Eksekutif bisnis Jepang menganggap ini sebagai sikap memaksa. Di Perancis, pedagang besar tidak merasa perlu mempromosikan suatu produk. Mereka menanyakan kepada para pengecer apa yang diinginkan dan menyediakannya. Jika pengusaha Amerika menyusun strategi dengan anggapan bahwa pedagang besar Prancis akan bekerja sama dalam promosi, mereka akan gagal. Tiap-tiap negara, bahkan suku-suku bangsa di suatu negara mempunyai tradisi, preferensi, dan tabu budaya dan bisnis sendiri-sendiri yang harus diketahui para pemasar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.